Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan saya Ridwan Nur Rahman. Di sini saya akan sedikit sharing terkait mata kuliah, tugas mata kuliah multimedia pembelajaran mengenai IPA atau PASE pembelajaran pada kelas 10 tingkat SLTA dan sederajat mengenai virus yang dimana akan sedikit banyaknya menjelaskan terkait virus dan peranannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus, kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan bentuk virus, memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup. Kemudian tujuan selanjutnya itu memahami manfaat dan tujuan pembiakan virus, kemudian memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Yang keenam, memahami tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya, serta memahami tentang sejarah pencegahan dan pengobatan infeksi pada virus. Oke. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas terkait sejarah penemuan virus terlebih dahulu yang dimana istilah virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun, dan sejarah penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang disebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau, dan penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah ilmuwan-ilmuwan yang telah menerbitkan inovasi dan pengetahuan terhadap virus. Kemudian ada beberapa ciri-ciri terkait virus yang dimana nanti adik-adik tingkat SLTA bisa memahaminya. Yang pertama itu virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil, berkisar 0,02 sampai dengan 0,3 atau sama dengan 1000 mm, dan paling besar ukuran virus ialah 200 karena virus itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian tubuh virus itu terdiri atas lubung, proton atau bisa disebut kapsid, dan bahan inti berupa RNA, ribonukleik atau acid, dan DNA deoksiribonucleic acid. Kemudian virus juga tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Serta yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Nah, kemudian virus juga biasanya stabil pada pH 5,0 sampai dengan 9,0. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Kemudian virus juga memiliki macam-macam bentuk yang berbentuk seperti batang, kemudian bola atau bulat yang berbentuk peluru dan berbentuk T. Kemudian aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu atau sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Nah, itu terkait ciri-ciri virus. Kemudian selanjutnya kita akan sedikit mengenal terkait struktur virus yang dimana telah saya lampirkan berupa gambar dan keterangan bahwasannya struktur virus itu terdiri atas 3. Pertama yang kepala, yang merupakan bagian dalam kepala yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kemudian yang kedua yaitu leher yang menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor,
Dan ekor itu terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor ini dapat berfungsi meletakkan diri pada sel inangnya. Nah, tadi telah disinggung beberapa bentuk virus yang dimana bentuk virus ini ada yang berbentuk batang, bulat, oval, peluru, filamen, benang seperti huruf T misalnya pada batang tobacco mosaic virus TMV. Kemudian bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya contohnya adalah rhabdovirus dan bentuk bulat misalnya HIV, kuman immunodeficient virus dan bentuk filamen seperti benang, contohnya ada virus Ebola, kemudian ada virus polihedral dan virus bakteriofag. Nah, ini gambar-gambar yang tadi telah saya sebutkan, ada HIV virus, ada bakteriofag, kemudian ada influenza virus, dan Ebola virus dan tobacco mosaic virus atau TMV. Di mana fungsi-fungsi ini bisa kita ketahui dan bentuk-bentuknya agar kita dapat bisa membedakan bagaimana bentuk virus itu agar tidak bisa eh, menempel pada kita atau kita bisa membedakan untuk mengantisipasi atau menghindari bahayanya virus. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat peranan virus yang dimana peranan terkait peranan sendiri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan atau bisa disebut dengan parasit. Yang menguntungkan virus itu terdapat beberapa jenis virus di mana virus ini dapat dibuat sebagai vaksin protein, kemudian virus juga dalam pembuatan rekayasa genetika, pengobatan biologis, kemudian pembuat perangkat elektronik, pemberantasan hama tanaman, kemudian produksi interferon, dan pembuatan hormon insulin. Nah, selain itu, peranan virus yang merugikannya juga, virus itu dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Dan dampaknya pada produk, kemudian memiliki dampak pada produksi tanaman dan ternak, kemudian pada gangguan sistem kekebalan tubuh juga virus sangat menyerang, yang dimana kita harus hati-hati dan dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian peranan merugikan virus juga itu sebagai perubahan genetika pada organisme inang serta ancaman kesehatan global yang dimana sangat bahaya sekali dan tentunya di balik kebahayaan itu juga terdapat manfaat yang dapat kita ambil dari virus tersebut. Nah, kemudian virus juga ternyata selain ada peranannya, tapi kita bisa menggunakan virus itu untuk dibiarkan sebagai penambah unsur manfaat buat kita semuanya. Yang dimana yang pertama virus itu dibiarkan untuk pembuatan vaksin, kemudian virus juga bisa untuk mengetahui ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus dengan cara dibiarkan, kemudian untuk mengetahui cara penyebaran virus dan untuk mengetahui masa inkubasi virus serta reproduksinya. Ini biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti kemudian untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Nah, ini tujuan pembiakan virus untuk bisa lebih banyak lagi manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan sharing materi yang berbeda. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya Farid Badlur Rahman pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.